Ya, jumpa lagi dengan saya Fauzan Laya. Sekarang kita membahas tentang teknik atau cara yang ditempuh oleh perangkat desa yang diberhentikan oleh oknum kepala desa tidak sesuai prosedural. Nah, timbul pertanyaan seperti yang dipertanyakan oleh salah seorang klien, yaitu, Pak, bagaimana cara saya mempertahankan posisi saya sebagai perangkat desa, di mana kepala desa telah memberhentikan saya dengan mengeluarkan surat keputusan kepala desa nomor sekian-sekian yang tidak sesuai prosedural. Baik, itu pertanyaan dari klien. Saya hanya mengutip atau mengulangi pertanyaan tersebut. Nah, jawabannya begini. Bagi aparat desa atau perangkat desa, bahasa hukumnya itu perangkat desa. Nah, bahasa sehari-hari bagi masyarakat desa itu aparat desa. Nah, bagi perangkat desa yang diberhentikan oleh oknum kepala desa tidak sesuai prosedural, langkah pertama, satu, ajukan keberatan kepada kepala desa tentang SK atau surat keputusan yang dikeluarkan oleh oknum kepala desa di mana isinya bertentangan atau menerbitkan SK itu tidak sesuai prosedural. Apa isi keberatan tersebut? Isinya itu nyatakan ke kepala desa bahwa pemberhentian saudara sebagai perangkat desa itu tidak sesuai prosedural. Di mana satu, lihat di situ ada tidak kepala desa koordinasi atau konsultasi kepada camat. Dan selanjutnya ada tidak rekomendasi camat secara tertulis. Sehingga surat keputusan kepala desa itu terbit. Dan nyatakan di situ di dalam surat keberatan bahwa minta oknum kepala desa yang telah menerbitkan SK pemberhentian perangkat desa untuk dicabut dan diperbaiki surat keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa. Bila mana tidak, maka saudara perangkat desa yang telah diberhentikan melakukan upaya hukum. Nah, upaya hukum seperti apa? Nah, yakni menguji surat keputusan tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, Pengadilan Tata Usaha Negara yang mana? Melihat domisili di mana desa tersebut berkedudukan. Nah, tentu timbul pertanyaan, kenapa oknum kepala desa memberhentikan perangkat desa tidak sesuai dengan prosedural atau sewenang-wenangnya? Nah, ini pengalaman-pengalaman yang telah saya lihat di lapangan ya. Yakni oknum kepala desa itu kuat dugaan menyalahgunakan dana desa, di mana dana desanya bila mana yang dia angkat adalah orang yang sejalan dan sepikiran dengan dia, tentu gampang untuk digunakan
pada kebutuhan pribadi. Ya. Jadi ada 2 upaya yang dilakukan oleh perangkat desa yang diberhentikan. 1, ajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Dan sebelum itu tadi ya, itu harus saudara ajukan surat keberatan kepada kepala desa. Karena kalau saudara juga mengajukan langsung gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa mengajukan keberatan terlebih dahulu, maka saudara melanggar tata cara beracara pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Kedua upaya yang saudara lakukan yakni awasi dana desa. Bila mana ada indikasi atau dugaan, maka segera laporkan. Contoh, ada dana desa tahun 2020. Ini contoh ya. Di mana dana desa tersebut digunakan pada pembangunan jalan. Nah, di dalam RAP telah disusun. Contohnya jalannya panjang 100 meter. Terus lebarnya 5 meter. Nah, oknum membuat jalan itu 105 atau 110 meter dan lebarnya bisa 5 meter setengah atau 6 meter. Kenapa? Supaya masyarakat awam tenang. Dengan alasan ya, apa masalah hukum di dalamnya? Bila mana ada yang mau investigasi, yang mau wawancara kepada oknum, dia hanya menjawab, apa masalah Pak? Ini sudah melebihi daripada RAP, di mana panjangnya lebih dan lebarnya juga lebih. Nah, logika, bila mana telah ditentukan panjang dan lebar dan campuran daripada bahan-bahan yang ada, apakah itu aspal, apakah itu semenisasi, tentu sudah diuraikan. Nah, kalau diambil lebih, yang menjadi pertanyaan, dari mana anggarannya? Nah, tentu panjangnya kita akui itu melebihi dan lebarnya juga melebihi. Bagaimana kualitas daripada bangunan itu? Kalau dia aspal, bagaimana campuran aspalnya atau mutunya? Kalau dia semenisasi, bagaimana campuran semenisasinya, semennya? Nah, jadi itu yang perlu perangkat desa lakukan. Jadi tentu perangkat desa masih awam tentang mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara dan juga masih awam membuat laporan tentang dugaan penyelewengan dana desa. Nah, lebih jelasnya bisa menghubungi saya ke nomor handphone 0813 65500 509. Sekali lagi 0813 65500 509 atau 0812 88500 400. Nah, sebelum Bapak Ibu saudara-saudari telepon, terlebih dahulu SMS atau chat dengan syarat beritahu nama asalnya dan apa keperluannya. Kenapa Bapak Ibu saudara-saudari? Karena kadangkala saya sibuk dalam
melakukan kegiatan atau aktivitas sebagai lawyer atau pengacara dalam mempertahankan atau membela kepentingan klien. Jadi sekian dari saya. Bapak Ibu bisa mengikuti terus video saya untuk lebih jelas. Silakan hubungi ke nomor yang saya sebutkan tadi. Sekian dan terima kasih.